dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Ibu mau presentasi dulu ya. Siapa di sini yang nggak masuk? Masuk semua Bu. Semuanya berarti ya. Ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Bu. Siap Bu. Motivasi hari ini adalah kunci masa depan. Hari esok dimiliki seseorang yang mempersiapkan sejak hari ini. Motivasi ini diberikan oleh ex Malcolm. Sebelum kita masuki ke materi turunan, mari kita mencoba mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu limit fungsi. Apa ada yang masih ingat tentang materi limit fungsi? Masih Bu. Ya Mbak Viva, gimana? Coba bagaimana bentuk umum dari limit fungsi itu? Bentuk umum limit fungsi adalah limit x mendekati a f x sama dengan n. Ya betul. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu, Iya Mbak Dia, bagaimana? limit fungsi terdiri dari nilai x mendekati satu titik dan nilai x mendekati tak berhingga. Ya betul. Lalu sebutkan cara penyelesaian limit x mendekati berhingga dan tak berhingga. Coba Mbak Nila, bagaimana? Pemfaktoran dan perkalian skala. Ya betul. Jadi untuk menentukan penyelesaian limit fungsi itu ada 3 cara, yaitu substitusi, pemfaktoran, dan perkalian sekawan. Sepertinya untuk materi limit fungsi kalian sudah masih ingat ya. Lanjut ke materi turunan. Ini merupakan contoh turunan kehidupan nyata. Ini adalah orang berlari dan menaiki sepeda motor. Jadi untuk turunan itu kita bisa mengetahui kecepatan dan percepatan, seperti kecepatan orang berlari dan kecepatan orang yang menaiki motor. Manfaat lain dari turunan yaitu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Misalkan pada keuntungan penjualan, kerugian penjualan, lalu menentukan kecepatan dan percepatan. Itu seperti yang Ibu tampilkan tadi di awal. Kemudian yang ketiga adalah membuat konstruksi bangunan. Itu biasanya itu dana yang ditentukan untuk pembuatan bangunan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian turunan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, dapat menjelaskan penerapan turunan fungsi aljabar. Dan yang keempat, menggunakan prosedur untuk menentukan. Sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu pengertian. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Sampai sini paham? Paham. Lanjut. Definisi turunan yaitu fungsi f(x) menuju y atau y sama dengan f(x) mempunyai turunan yang dinotasikan y aksen sama dengan f aksen x atau dy per dx sama dengan dfx per dx. Didefinisikan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x plus h kurangi fx per h, atau dapat juga dinotasikan dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Jadi konsep pada limit itu masih berhubungan dengan turunan. Sifat-sifat turunan yang pertama, jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0, dengan k adalah konstanta. Jadi untuk bilangan yang tidak memiliki variabel, baik itu 10, 100, 1000, kalau diturunkan hasilnya pasti 0. Yang kedua, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan anx pangkat n-1. Ini rumus utama yang harus kalian hafalkan. Karena ini untuk menentukan pada perkalian, pada penjualan, rumus ini pasti digunakan. Contohnya, contohnya 5x kuadrat. 5 itu dimisalkan a, x tetap x, 2 itu n. Lalu diturunkan menjadi rumuskan kan anx pangkat n-1. Nah, 2-nya diturunkan. Di depan 5 itu dikalikan sama 5. Berarti kan 2 kali 5 sama dengan 10. X 2 dikurangi 1 sesuai dengan rumus. Jadi 10x pangkat 1 atau sama dengan 10x. Sampai sini paham? Paham, Bu.
ketiga, jika fx sama dengan ux plus min vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x plus min v aksen x. Kalau kita mencari turunan pada penjumlahan dan pengulangan, kita tinggal mencari turunan dari ux-nya dan vx-nya. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja sesuai rumus. Kalau plus juga, kalau penjumlahan juga penjumlahan, kalau pengurangan juga pengurangan. Yang keempat, pada perkalian. Jika fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx plus ux kali v aksen x. Itu juga tinggal dimasukkan sesuai rumus. Yang kelima, jika fx sama dengan ux pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali ux pangkat n min 1 kali u aksen x. Jadi kita harus mencari turunan dari ux itu. Rumusnya seperti yang sifat kedua itu. Nanti kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Yang ke-6 pada pembagian. Jika fx sama dengan ux per vx, v tidak boleh sama dengan 0, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx min ux kali v aksen x per vx kuadrat. Itu juga tinggal dimasukkan saja. Langsung ke contoh soalnya. Nah, turunan dari 2x kuadrat plus x kali 4x plus 1. Kita misalkan untuk 2x kuadrat plus x itu ux-nya, lalu 4x plus 1 itu vx-nya. Untuk ini kan dicari turunannya jadi 4x plus 1. Lalu untuk V 4x plus 1 itu jadi 4, karena yang satu itu kan sesuai sifat yang pertama itu kalau diturunkan kan hasilnya 0. Jadi 4 tambah 0 kan sama dengan 4. Kemudian tinggal dimasukkan f aksen x, tinggal dimasukkan untuk turunannya u 4x plus 1 di sini tinggal dimasukkan semua. Nanti hasilnya diketahui 4x kuadrat plus 12x plus 1. Sampai sini paham? Paham, Bu. Sekarang diskusikan dengan kelompok yang pernah Ibu bagi sebelumnya. Kan ada 3 kelompok. Yaitu nanti tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Tidak boleh membawa buku, harus dikerjakan. Maksudnya nggak boleh buku, harus dikerjakan sendiri juga, tapi hasilnya itu tadi diskusi gitu. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti kalau sudah silakan maju ke depan gitu ya. Ya, Bu. Waktu habis, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang mau mengerjakan nomor 1? Saya, Bu. Ya, mana dia? Di kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 silakan maju. Jadi ini pertanyaannya tadi, tentukan turunan menggunakan definisi dari fx sama dengan 4x dikurangi 3. Diturunkan menjadi f x ditambah h sama dengan 4x ditambah h dikurangi 3 sama dengan 4x ditambah 4h dikurangi 3. Maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx ditambah h dikurangi fx H. Limit H mendekati 0, 4x ditambah 4H dikurangi 3 dikurangi 4x dikurangi 3 dibagi H. Limit H mendekati 0, 4H per H. Limit H mendekati 0, 4. Jadi F aksen X sama dengan 4. Ya, benar. Kasih plus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk nomor 2, siapa yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Ya, silakan Alfi. Nomor 2. Ya, dari kelompok 2. Apa ada yang punya jawaban lain? Saya, Bu. Ya, silakan ditulis. Sebelahnya itu bisa dihapus.
deg banget. Kalau mencari turunan dari ini kan perbedaannya kan pada turunan pada Vx-nya. Nah, sedangkan ini kan ini U. Perbedaannya pada U. Nah, ini kan mencari turunan dari UX. Sedangkan di sini tidak ada X. Jadi turunannya pasti 0. Sedangkan itu pakai 4. Jadi jawaban yang benar milik kelompok 3. Sampai sini ada yang Ada, Bu. Kesimpulannya yaitu fungsi fx menuju y atau y sama dengan fx mempunyai turunan yang didefinisikan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Lalu sifatnya ada 6, yaitu jika k konstanta maka turunannya ada 0. Lalu rumusnya yang tadi sudah Ibu jelaskan tadi ya. Sampai dari materi 4 tadi kan kita tadi sudah mempelajari tentang contoh turunan pada kehidupan nyata, pengertian turunan, definisi turunan dan sifat-sifat turunan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ibu kasih PR ya. Kerjakan di rumah. Satu aja, Bu ya. Satu aja, Bu. Ya, satu aja. Hapus dulu. Enggak sih dihapus nama. Iya. Ya, Bu. Ya, kasih oleh-olehnya, Bu. Ya. Di rumah dipelajari tentang materi cara menerapkan turunan pada kehidupan sehari-hari. Karena minggu depan kita akan pelajari bab itu. Iya, Bu. Siap, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jika Ibu ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Komentar terhadap presentasi yang diberikan Mbak Suli tadi itu bagus karena telah mengenalkan materi dengan memisalkan kehidupan sehari-hari serta pemateri sudah memahami semua materinya. Itu kekurangannya itu pemateri terlalu tergesa-gesa saat menerangkan, jadi siswanya itu gugup. Komentar untuk Mbak Sulis, ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihannya, untuk kerapian dan keserasian busana sudah bagus. Materi apersepsi, motivasi, dan tujuan juga sudah dijelaskan. Kemudian rangkuman, tugas, dan materi yang akan dipelajari selanjutnya juga dijelaskan. Tapi ada kekurangan juga. Yang pertama, penyampaian materinya terlalu cepat menurut saya. Yang kedua, saat presentasinya tidak memanfaatkan papan tulis, hanya di PPT saja. Kemudian yang ketiga, itu model pembelajarannya tidak sesuai dengan RTP-nya, yaitu PBL. Terima kasih untuk saran dan komentar dari komentator 1 dan kedua. Untuk lain kali saya akan memperbaiki lagi. Terima kasih.